Oke, kita akan langsung mulai. Kalau kita lihat kata otoritas, kita harus lihat maknanya, ya. Namun sebelum kita membahas kata otoritas atau otoritas Alkitab, saya akan bagi intro bagi kita semua supaya kita bisa lebih memahami, ya, bagaimanakah kita bisa menghadapi atau bagaimanakah kita bisa menerima otoritas Alkitab di dalam kehidupan kita, ya. Alkitab itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Otoritas Alkitab tidak peduli betapa sempitnya interpretasi iman dan praktek, menyebar darinya dan akhirnya mencakup seluruh kehidupan orang Kristen, ya. Jadi bagi orang Kristen, bagi calon-calon hamba Tuhan semuanya, ya, kita harus bisa mengaku otoritas Alkitab di dalam kehidupan kita. Nanti Pak Adi juga bisa akan memberi penjelasan yang lebih rinci lagi. Namun mengapa orang-orang Kristen cenderung tidak mau mengakui otoritas Alkitab? Martin Luther, seorang reformator, dia berkata, Luther ingin kembali kepada Alkitab, menemukan keselamatan di dalamnya, dan beristirahat di sana. Dan gereja Romawi dan Paus tidak dapat menaklukkan Luther karena Luther terobsesi dengan otoritas tertinggi yang adalah firman Tuhan, ya. Apakah kita sedang memiliki sikap seperti Luther ini, ya? Ini kenapa macet ya? Kalau bagi Calvin, otoritas Alkitab itu sendiri adalah ilahi, ya. Jadi itu dianggap sebagai pekerjaan Roh Kudus secara dalam, oleh sebab itu tidak dapat diakhiri dengan argumen, ya. Jadi Luther dan Calvin mereka sudah mengakui otoritas Alkitab sebagai Alkitab itu sendiri adalah ilahi dan juga dianggap sebagai pekerjaan Roh Kudus secara dalam, ya. Begitulah gereja reform memasukkan otoritas Alkitab dalam kredonya yang tidak bergantung pada penilaian manusia atau gereja, ya. Jadi tetap mengaku tanpa keraguan terhadap otoritas Alkitab, ya. Namun apa adanya, yaitu rasionalisme mulai masuk ke pintu namanya modern, ya. Ini adalah zaman modern, ya, zaman modern ini. Dan di zaman modern ini, rasionalisme ini telah merusakkan namanya otoritas, bukan hanya otoritas Alkitab, tetapi otoritas secara keseluruhan, ya. Dan Pucius dia pernah berkata, menjelaskan bahwa akal tidak bisa menjadi sumber iman atau otoritas, ya. Tetapi apa yang terjadi pada zaman modern ini selalu mementingkan, selalu mengutamakan namanya rasio, ya, rasional, ya. Kita hidup dengan menghadapi tantangan yang berbeda, yaitu modern dan masa depan. Modernitas dimulai dengan rasionalisme, dan rasionalisme ini telah merusakkan dan meragukan semua otoritas. Mengapa hal itu terjadi? Kita akan melihat bersama. Padahal akal ini tidak bisa menjadi sumber iman dan akal ini tidak bisa menjadi sumber otoritas, ya. Kita percaya bahwa sumber iman yaitu ada pada Yesus Kristus, ya, bukan dari diri kita, bukan dari akal manusia, ya. Dan rasionalisme ini telah merusakkan dan meragukan semua otoritas, ya. Hal ini telah terjadi. Kalau kita lihat manusia, ya, di sini kita semua manusia, yang nggak ada yang terkecuali, ya. Manusia ini bukanlah makhluk yang bisa hidup sendiri, ya. Kebanyakan manusia memiliki hati bergantungan kepada seseorang ketika mereka masih muda, bahkan ketika mereka sudah dewasa, ya, selalu bergantungan, ya. Kita nggak bisa hidup sendirian. Sebagaimana anak kecil berjalan dengan menggandeng tangan orang tua, manusia selalu membutuhkan otoritas yang objektif. Bayi itu selalu memerlukan namanya orang tua, ya. Oleh sebab itu 100 tahun yang lalu Herman Bavinck pernah berkata, ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan seperti anak kecil dan mematuhinya, tidak ada yang namanya kehinaan atau aib yang akan terjadi, ya. Dan tidak akan ada perampasan kebebasannya dalam hal apapun. Maksud dari Herman Bavinck yaitu ketika anak kecil bergantungan dengan orang tua, apakah di situ ada malunya? Apakah ada hal yang memalukan si anak kecil itu? Kan wajar, namanya anak kecil, yaitu harus bergantung pada orang tua. Itu bukanlah hal yang memalukan, ya. Demikian juga seseorang ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan hidup bergantungan kepada firman Tuhan dan mematuhinya, di situ tidak ada namanya kehilangan kebebasan atau perampasan kebebasan dalam hal apapun,
ya. Sama seperti tidak memalukan bagi seorang anak untuk mempercaya kata-kata ayahnya atau orang tuanya dengan kepercayaan yang tidak terbatas, demikian pula tidak bertentangan dengan martabat manusia untuk percaya kepada Tuhan atas dasar firman Tuhan, yaitu namanya otoritas, ya. Jadi kita harus bisa memikirkan baik-baik bersama-sama, ya. Tidak masuk akal untuk seorang Kristen bisa menyimpang dari otoritas ini. Tetapi apa yang terjadi karena zaman modern ini sudah merusakkan namanya rasionalisme, ya manusia, maka selalu ingin hidup bertentangan dari otoritas, ya, bukan hanya otoritas Alkitab, tetapi kepada semua otoritas. Dan dia lanjut berkata, Herman Bavinck lanjut berkata, dan orang yang mengandalkan otoritas firman Tuhan, ia akan semakin menyangkal semua kehendak dan hikmatnya sendiri dan percaya kepada Tuhan atas dasar firman Tuhan. Di bukunya ya Reformerde Dogmatik, ya, di situ dia berkata demikian, dan saya sendiri setuju dengan perkataan Bapak Herman Bavinck, ya. Dan seperti tadi saya sudah katakan, otoritas ini sudah diremehkan atau merosotkan ya oleh akal budi manusia. Otoritas ini dianggap sebagai membelenggukan kehidupan manusia, kehidupan pribadi kita, ya. Inilah yang dianggap sebagai pembelengguan, ya. Otoritas ini sudah dianggap sebagai pembelengguan oleh zaman modern ini, ya. Sehingga aspek otoritas Alkitab yang sangat negatif dan enggan sudah muncul, ya. Bukan hanya otoritas yang lain, tetapi otoritas Alkitab pun juga dianggap sebagai sebuah hal yang negatif dan juga enggan ini sudah muncul, ya, dan dianggap sebagai pengekangan, ya. Kenapa hal ini telah terjadi? Kita akan melihat bersama, ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan uraikan. Mengapa seseorang tidak ingin mengaku otoritas firman Tuhan? Yang pertama, pertanyaan. Dan kedua, apakah Alkitab benar-benar mencoba mengikat dan membelenggukan kita, ya? Dan pertanyaan ketiga yaitu apakah Tuhan memberikan Alkitab untuk mengganggu kita, ya? Dan tiga pertanyaan ini bisa dipertanyakan kepada pribadi masing-masing. Mengapa saya sendiri tidak ingin mengaku otoritas firman Tuhan? Lebih cenderung banyak orang Kristen tidak ingin mengaku otoritas firman Tuhan, meskipun dia berkata, aku percaya kepada firman Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang cenderung tidak ingin melakukan firman Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Ya. Dalam topik utama ini, sampai kita melihat konsep otoritas dan kebebasan di zaman sekarang, kita akan membandingkan dan menganalisis dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab mengenai otoritas dan kebebasan. Mengapa saya singgung kata kebebasan? Poin yang pertama yang saya akan bagikan yaitu freedom, yaitu kebebasan yang diartikan oleh manusia. Kita akan lihat dulu apa itu kebebasan yang diartikan oleh manusia, ya, karena kita semua adalah manusia. Jadi kita lihat apa kebebasan yang diartikan oleh manusia itu seperti apa, ya. Menurut orang-orang era modern ini, kata apakah yang digunakan sebagai lawan kata dari kata otoritas, ya. Otoritas, ya, lawan kata atau antonim dari kata otoritas itu disebut atau bisa dikatakan dengan kata apa, ya? Kebebasan, freedom. Kebebasan ini cenderung dianggap sebagai lawan kata atau antonim dari kata otoritas di era modern, ya. Mengapa hal tersebut terjadi? Otoritas antonim dari kebebasan. Apakah ini benar? Otoritas ini adalah antonim dari kebebasan, kata kebebasan. Ya. Mengapa demikian? Mengapa orang modern zaman sekarang ini menganggap otoritas sebagai lawan kata dari kata kebebasan? Ya. Seharusnya lawan kata dari kebebasan adalah pembelengguan. Setuju ya? Lawan kata dari kebebasan adalah pembelengguan atau pengekangan. Tetapi mengapa kata otoritas dianggap sebagai lawan kata dari kebebasan? Ya. Kata otoritas ini sepertinya terlihat sebagai sinonim atau kata yang mirip dari kata pengekangan, padahal kata otoritas dan perbudakan atau pengekanan ini
dan pengekangan adalah kata-kata yang sama sekali berbeda, ya. Mengapa hal demikian terjadi? Seharusnya lawan kata dari kebebasan adalah pembelengguan atau pengekangan. Tetapi ya, seperti ini ya. Seharusnya lawan kata yaitu pengekangan, lawan kata dari kebebasan, ya, pengekangan. Tetapi zaman modern ini melihat kata kebebasan ini adalah lawan kata dari kata otoritas. Padahal kata otoritas dan kata pengekangan ini adalah dua hal yang berbeda. Ya. Bagi orang modern, otoritas ini dipahami sebagai fixed limit. Ya. Bagi orang modern, otoritas ini dipahami sebagai fixed limit. Ya. Ini artinya terlepas dari kemauan kita mengacu pada pembatasan yang diperlakukan oleh kekuatan paksaan dari beberapa orang yang perkasa. Itulah sebabnya kebalikan dari kata otoritas menjadi kebebasan karena dipahami bukan sebagai batasan yang telah kita tetapkan, bukan batasan yang dibuat oleh kesepakatan kita, tetapi sebagai batasan yang dituntut oleh seseorang yang memiliki kekuasaan secara kompulsif, ya. Jadi, karena kita lebih cenderung meskipun kita berkata bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi seringkali kita tidak ingin dan seringkali kita melawan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mengaku atau jarang mengaku otoritas firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga menjadi konsep bahwa kebebasan itu bebas dari otoritas, termasuk pengekangan dan perbudakan. Kalau begitu, mengapa firman Tuhan dalam Alkitab dirancukan dengan pengertian pemaksaan dan kediktatoran? Ya, mengapa? Ya, mengapa Alkitab dianggap sebagai pemaksaan? Ya, dan kediktatoran? Ya, kita akan lihat penolakan manusia karena dosa. Ya, dosa inilah yang tidak ingin mengaku otoritas firman Tuhan atau otoritas Alkitab. Penolakan manusia, ya. Roma pasal 1 ayat 28 saya singgung firman ini, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Manusia tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, bahkan benci untuk memiliki Tuhan di dalam kehidupannya karena ingin hidup bebas, ya. Karena ingin hidup bebas, manusia tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, tidak mau mematuhi firman Tuhan, benci untuk memiliki Tuhan di dalam kehidupannya, apalagi mengaku otoritas Alkitab, tidak mau karena ingin hidup bebas, ya. Di sini kita semua adalah manusia tanpa kecuali. Sifat dasar seluruh umat manusia benci untuk mengakui Tuhan di dalam kehidupannya, selalu berpusat kepada aku, selalu berpikir tentang aku, ya. Manusia ingin menjadi Tuhan atas kehidupannya sendiri, kita selalu menilai seseorang dengan standar kita sendiri, hidup dengan stereotip kita sendiri, ya. I am the Lord of my life, ya, selalu berkata, akulah yang menjadi Tuhan atas kehidupanku. Faktanya, alasan mengapa manusia mengklaim otoritas sebagai perbudakan dan kebalikan dari konsep kebebasan adalah karena mereka ingin hidup dengan caranya sendiri, dan tidak ingin hidup dalam perbudakan di sebuah tempat oleh seseorang, ya. Dia ingin menjadi tuan dan hidup dengan cara yang dia inginkan, dan karena dia melihat cara tersebut sebagai kebebasan, dia benci untuk tunduk pada otoritas Alkitab dan tidak memiliki hati untuk menerima kebenaran dan mengaku otoritasnya, ya. Ini berarti bahwa orang-orang modern, orang-orang zaman sekarang mengklaim bahwa merekalah yang benar atas nama kebebasan, ya. Menghancurkan seluruh otoritas untuk sepenuhnya melawan Tuhan, untuk menentang firman Tuhan dan kebenaran abadi Tuhan, ya. Mereka tidak merasa perlu, ya, namanya Tuhan, namanya Tuhan Yesus dan Alkitab. Nggak perlu ngerepotin aja, aku mau hidup bebas. Inilah yang dimiliki oleh manusia, ya, pada dasarnya, karena manusia adalah manusia berdosa, ya, tidak mengakui Tuhan. Dan lucunya, ketika saya menyelidiki tentang kata otoritas dan kebebasan, lucunya setiap orang memiliki konsep kebebasan yang berbeda, ya. Di mana setiap orang ingin bebas dan menolak terhadap apa yang mereka tidak ingin lakukan, ya. Jadi konsep kebebasan pribadi itu berbeda.
Akan tetapi kesamaannya adalah setiap orang telah melakukan dosa menjadi Tuhan dan mereka berpikir kehidupan seperti itu adalah cara kehidupan yang benar. Selalu aku, ya. Demikian ciri dan kepribadian daripada manusia, adapun kebenaran dan otoritas, mereka tidak peduli dan tidak minat untuk menerimanya. Kenyataannya adalah mereka tidak ingin tahu tentang Injil, bahkan tentang kebenaran firman Tuhan. Berarti kebebasan yang maksudkan oleh manusia adalah dosa, ya. Kita akan lihat kebebasan yang diartikan oleh Alkitab. Jika keinginan untuk hidup sesuai keinginan sendiri adalah makna dari kebebasan yang dipikirkan oleh manusia, apa itu kebebasan yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, kebebasan yang sejati adalah Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini adalah kebebasan dari dosa. Apa dosa sebelumnya? Tadi kita sudah lihat dari sudut pandang Tuhan, meninggalkan Tuhan dan hidup bebas karena diri sendiri menjadi Tuhan yang dianggap sebagai kebebasan oleh manusia adalah dosa. Kebebasan sejati dari sudut pandang Tuhan atau sudut pandang Alkitab adalah melarikan diri, ya, putar balik dari kebebasan yang dianggap oleh manusia. Ini namanya pertobatan yang sejati. Mengapa saya menyinggungkan pertobatan? Nanti kita akan lihat, bisa memahami bersama. Kalau begitu, siapakah atau apakah yang sanggup membebaskan dan memerdekakan kita? Yohanes 8 ayat 31, firman Tuhan katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita, membebaskan kita. Ada banyak kebenaran palsu di dunia ini, apa itu kebenaran yang sejati? Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi Yesus Kristus menjadi aletheia, ya, kebenaran. Ya. Setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus yang adalah kebenaran sejati, tidak akan bisa mengakui otoritas Alkitab. Ya. Dengan kata lain, orang yang belum menerima kebebasan sejati yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri tidak akan bisa mengaku otoritas Alkitab. Dengan paksa pun tidak bisa. Ya. Oleh sebab itu, orang yang bisa mengaku otoritas firman Tuhan atau Alkitab adalah orang yang sudah bertobat dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya. Dari tadinya yang aku menjadi Yesus, Yesus, Yesus. Ya. Inilah orang yang bisa mengakui otoritas Alkitab. Hanya mereka yang telah mengalami kebebasan sejati dari Alkitab yang dapat mengenali otoritas Alkitab dan hidup di bawah otoritas Alkitab hari demi hari. Ya. Jadi bisa katakan bahwa otoritas Alkitab memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari Yesus Kristus sendiri. Ya. Dan Alkitab selalu berpusat kepada diri Yesus Kristus. Ya. Tanpa mengetahui dan mengenal Yesus Kristus, kita tidak dapat membuktikan Alkitab sebagai kebenaran Tuhan. Karena Yohanes 2 ayat 22, ini adalah ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita semua, saya akan bacakan untuk kita. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kapan mereka percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus? Yaitu sesudah mereka berjumpa dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang terbukti sebagai anak Allah yang berkuasa. Ya. Jadi tanpa kita mengenali siapa itu diri Yesus, kita tidak akan bisa mengakui otoritas Alkitab. Ya. Alkitab dengan kuasa Roh Kudus sangat diperlukan bagi kita untuk membangun hubungan baru, ya, membangun hubungan baru dengan Allah yang hidup melalui Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan di dalam Alkitab, terutama melalui kisah pembebasan dan keselamatan Tuhan yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, kita menemukan kembali identitas kita dan mengenal Tuhan dan dapat menjalani hidup baru dalam hubungan persekutuan dengan kita. Jadi selama ini kita sudah bahas kebebasan dari sudut pandang manusia, yaitu pembelengguan oleh dosa dari sudut pandang Tuhan. Sedangkan kebebasan dari sudut pandang Tuhan, yaitu pembelengguan dalam makna tidak bisa mengikuti keinginan sendiri.
ini adalah dari sudut pandang manusia. Jadi sangat bertentangan ya, makna kebebasan dari sudut pandang manusia dan makna kebebasan dari sudut pandang Tuhan itu sangat berbeda, ya. Ketiga, otoritas yang ada di dalam kasih, ya. Mengapa saya singgung kasih? Otoritas Alkitab tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa otoritas ini ada di dalam kasih Tuhan, kita akan tahu bahwa otoritas ini bukanlah perbudakan, tetapi kebebasan sejati. Ya. Mengapa saya mengatakan bahwa otoritas Alkitab ada di dalam kasih Tuhan? Seperti yang kita tahu semua ya sebagai orang Kristen, Tuhan adalah kasih. Ya, Tuhan adalah kasih. Dan otoritas Alkitab berada di dalam kasih, dan dua hal ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yesus Kristus telah datang ke dunia, lahir di Bethlehem, dia telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan dia telah naik ke surga, dia akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya yang kekasihi. Alasan untuk semua ini bukan hanya sebatas untuk mengampuni dosa kita dan menjadi Tuhan dan Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan sebatas itu. Dia sangat mengasihi kita, ya. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga dia ingin tinggal bersama dengan kita. Tetapi karena kita adalah orang berdosa, seperti tadi kita bahas bersama, Tuhan yang kudus mengampuni kita dengan darahnya karena dia yang kudus tidak dapat bersama kita yang berdosa. Itulah sebabnya dia ingin menjadi Tuhan dan Tuhan kita untuk hidup bersama kita dengan kita selama-lamanya. Demikian mereka yang telah mengenal kasih ini menyadari bahwa kasihnya adalah kasih yang luar biasa dan sama seperti dia ingin memiliki persekutuan pribadi dengan kita, kita juga ingin memiliki persekutuan bersama dengannya. Melalui apa? Melalui doa dan firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, orang yang sudah berjumpa dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus, secara pribadi, orang itu akan mengakui otoritas Alkitab, otoritas firman Tuhan, dengan sukarela, dengan sukacita, ya. Itulah sebabnya barang siapa mengenal kasihnya, menerima otoritas firman Tuhan sebagai surat kasih anugerah Tuhan, ya. Love letter, ya, sebagai surat cinta, surat kasih daripada Tuhan, ya. Dan karena kita mencintainya dan mengasihinya dan ingin bersama dengannya, kita menerima firman-Nya sebagai kata yang penuh dengan kasih, ya. Alkitab bukan sebagai pengekangan, Alkitab bukan sebagai pembelungguan, tetapi Alkitab sebagai surat kasih, dan kita akan bisa menerima dengan sukacita, menerima dengan amin, ya. Dalam hal ini, orang Kristen sejati akan menerima dan mengakui otoritas Alkitab bukan sebagai konsep perbudakan, tetapi sebagai firman sukacita yang membawa kebebasan sejati. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengaku otoritas firman Tuhan tidak usah dipikirkan secara rumit. Mereka yang masih mencari Tuhan atas kehidupan, yang belum dibebaskan dari dosa, tidak akan pernah mencoba untuk mengakui otoritas Alkitab, ya. Namun yang adanya adalah penolakan firman Tuhan. Penolakan otoritas Alkitab dan ingin hidup hanya oleh keinginan sendiri, ya. Jadi orang sedemikian tidak akan bisa mengakui otoritas Alkitab. Namun demikian iman Kristen menemukan otoritas kasih yang membebaskan di dalam Injil Allah yang ditanggung oleh Alkitab. Kasih ini bukanlah otoritas yang bekerja dengan paksaan, tetapi kemampuan kreatif untuk membangun komunitas baru. Karakteristik pemerintahan yang penuh kemurahan Tuhan dalam Yesus Kristus bukanlah dominasi otoriter, tetapi kuasa Roh Kudus untuk menciptakan kehidupan dan kebebasan baru di dalam Kristus. Jika orang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan atas kehidupannya, orang tersebut akan senang untuk melakukan firman Tuhan. Rela mematuhi firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini firman Tuhan. Dan Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bagi orang percaya, otoritas Alkitab bukanlah pemaksaan, tetapi kasih, ya. Jadi, marilah kita mengaku otoritas Alkitab dengan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita,
Sebab Tuhan Yesus membebaskan kita melalui kematian dan kebangkitannya, dan Dia telah memperlihatkan kasih yang sejati kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Terima kasih kepada Ibu Hanjong yang sudah menyampaikan materi luar biasa ya. Tepat waktu, masih punya waktu 1 menit. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baiklah, saya akan mempersilakan kepada pembicara kedua kita, yaitu Bapak Adi Putra. Dengan penuh kasih, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi saya. Apakah suara saya kedengaran? Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, saya pikir tadi Ibu Hanjong sudah menyampaikan banyak hal, materi yang begitu bagus menyangkut tentang otoritas Alkitab. Bagaimana kemudian dari penjelasan Ibu Hanjong memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak mungkin kita akan percaya kepada otoritas Alkitab kalau kita sendiri belum punya kasih kepada Tuhan, belum mau percaya kepada Tuhan, dan belum mau hidup di dalam Tuhan. Nah, saya sendiri akan menyampaikan materi tentang otoritas Alkitab, khususnya menyangkut kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Tetapi karena materinya itu sangat luas, sangat banyak, saya akan persempit lagi khusus kepada Injil. Nah, kenapa saya memilih Injil? Karena memang Injil berkaitan dengan narasi tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Dan memang ada begitu banyak orang, bukan hanya dari luar gereja, dari luar kekristenan, tetapi juga dari dalam gereja sendiri, skeptik dengan keotentikan dan kepenulisan kitab Injil. Nah, itu yang akan saya sampaikan dalam materi saya dalam webinar hari ini. Nah, materi saya akan bagi ke dalam 3 bagian, yaitu dalam pendahuluan, kemudian nanti saya akan mengemukakan beberapa pandangan dari kelompok skeptik. Memang tidak semua saya akan munculkan, saya akan seleksi hanya beberapa saja. Dan kemudian ada sanggahan dari saya dengan dukungan dari beberapa referensi yang saya kutip untuk menguatkan pandangan saya tentang keotoritasan atau keotentikan dari Alkitab. Memang kalau kita berbicara otoritas Alkitab, maka pertanyaan pertama yang harus kita jawab yaitu apakah doktrin Alkitab penting dan perlu untuk didiskusikan? Menurut saya jawabannya adalah tidak hanya penting tetapi sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena semua informasi tentang teologi itu diperoleh dari Alkitab. Dari mana kita tahu tentang satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus? Dari mana kita tahu bahwa Injil yang pusatnya ada pada kebangkitan Kristus? Kemudian dari mana kita tahu tentang kasih karunia dan keselamatan ada di dalam Kristus? Kemudian dari mana kita tahu bahwa kasih Allah itu besar bagi kita manusia dan kasih itu telah menyelamatkan kita. Kemudian dari mana kita tahu bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas itu hanya kita bisa peroleh dari Alkitab. Hanya Alkitab yang bisa memberikan kita jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya menurut saya kita sangat perlu dan penting untuk berdiskusi dan belajar dengan sungguh-sungguh tentang ajaran Alkitab. Selain itu memang karena banyak orang juga yang kemudian meragukan otoritas atau meragukan keotentikan dari Alkitab itu sendiri. Nah, apakah Alkitab berotoritas? Ini juga pertanyaan yang bagi saya perlu untuk kita klarifikasi. Menurut saya memang Alkitab berotoritas. Apa maksudnya? Jadi otoritas Alkitab itu berarti Alkitab itu berwibawa, berkuasa. Mengapa bisa berwibawa dan berkuasa? Karena
Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab berkuasa dan berwibawa, berarti Alkitab dapat mempengaruhi, dapat mengubah, bahkan mentransformasi kehidupan manusia. Maka kita dapat mengutip perkataan Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dia katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ajaran Paulus itu hendak menegaskan bahwa Alkitab sampai kepada kita dengan kewenangan Allah sepenuhnya, sebab merupakan kebenaran mutlak. Dan itulah sebabnya Paulus sangat menekankan itu kepada kita. Dan dia katakan bahwa itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, dalam perikop ini dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi ungkapan segala tulisan pasti memang mengacu kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Saya juga mengutip apa yang dikatakan oleh seorang ahli Perjanjian Baru, yaitu Donald Guthrie. Dia katakan bahwa kata seluruh dalam ayat ini memang digunakan sangat penting, sangat menentukan untuk memahami kemana sebenarnya acuan dari ungkapan Paulus ini. Jadi apabila seluruh atau kata seluruh di sini berarti tiap, maka akan memungkinkan kita untuk memahaminya sebagai tulisan-tulisan PL atau Perjanjian Lama secara terpisah. Namun penggunaan paralelnya dalam Perjanjian Baru memberi kesan bahwa seluruh atau kata seluruh dalam ayat ini adalah terjemahan yang tepat. Sehingga konsekuensinya berarti di sini Paulus sebenarnya sedang mengasumsikan bahwa seluruh isi Perjanjian Lama itu diilhamkan oleh Allah. Nah, lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil? Meskipun pada kenyataannya memang Injil atau kitab Injil ditulis puluhan tahun setelah Yesus naik ke sorga. Akan tetapi kenyataan itu sama sekali tidak mengurangi keotentikannya atau otoritasnya. Secara khusus Injil dan juga secara umumnya yaitu kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, para pemikir yang skeptik menganggap kondisi ini sebagai sebuah aib bagi dasar iman Kristen. Oleh karena mereka beranggapan bahwa adanya kebisuan atau kevakuman selama beberapa dekade mengindikasikan telah terjadi konspirasi guna merekayasa kebenaran tentang Yesus, tentang pekerjaannya, bahkan ajaran-ajarannya. Sehingga kemudian mereka beranggapan bahwa ada banyak kepalsuan, ada banyak mitos yang dikemukakan oleh penulis Injil dalam pemaparan mereka dalam kitab Injil. Nah, saya akan mengemukakan beberapa pendapat dari kelompok skeptik. Yang pertama saya mengemukakan pendapat Eldor Herty. Dia mengatakan bahwa Injil tidak ditulis sebagai catatan sejarah, tetapi menyajikan secara simbolis representasi dari sekte pemberitaan kerajaan Galilea, kemudian dikombinasikan dengan kisah fiksi atau fiksi tentang kisah penderitaan atau kesengsaraan, mungkin yang dimaksudkan untuk merefleksikan kematian dan kebangkitan Kristus surgawi di alam supranatural. Dia juga menambahkan bahwa cerita-cerita itu dibangun melalui proses midras, yaitu sebuah metode Yahudi dalam mengerjakan ulang bagian-bagian Alkitab lama dan dongeng untuk mencerminkan sebuah keyakinan yang baru. Ditambahkan lagi oleh Doherty, kisah pencobaan dan penyaliban Yesus baginya itu adalah bunga rampai ayat-ayat dari kitab suci dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan sejarah yang diingat atau yang disaksikan oleh para murid. Bahkan dia menambahkan bahwa pada intinya sebenarnya ada semacam tuduhan dari Doherty ini. Dia menuduh bahwa kitab-kitab Perjanjian Baru, khususnya Injil, berisi rekayasa-rekayasa
dan juga cerita-cerita fiksi tentang Yesus. Itulah sebabnya kalau kita berasumsi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Doherty ini, maka semua catatan-catatan tentang Yesus dalam Perjanjian Baru adalah sebuah rekayasa atau adalah fiksi belaka. Tetapi tentu secara iman kita tentu tidak setuju dengan anggapan itu. Bahkan Doherty juga menambahkan, ketika seseorang melihat ke tirai di balik tirai Injil itu, maka mozaik Yesus dari Nazaret dengan cepat atau sangat cepat hancur menjadi potongan-potongan komponen dan pendahulu yang tidak dapat dikenali. Jadi baginya ya memang ada masalah serius dengan apa yang kemudian dikemukakan oleh para penulis Injil dalam kitab Injil itu. Nah, selain itu kelompok Yesus Seminar, ini kelompok yang sangat terkenal. Jadi kelompok ini mencoba merekonstruksi narasi-narasi dalam kitab Injil. Mereka memisahkan, mengidentifikasi mana yang benar-benar ucapan Yesus, mana yang hanya fiksi, mana yang ditambahkan oleh penulis, mana yang sudah diubah oleh penulis Injil. Nah, itu kerjaan dari kelompok Yesus Seminar. Dalam buku yang berjudul The Five Gospels, kelompok ini mengemukakan bahwa Yesus dalam kitab-kitab Injil adalah sebuah rekayasa teologis dan imajinatif. Kemudian mereka juga menambahkan bahwa di dalamnya terjalin jejak figur dari Nazaret yang bijaksana dan penuh teka-teki. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa jejak-jejak yang berseru untuk diakui dan dibebaskan dari cengkraman kuat setiap orang yang ingatannya ditundukkan oleh iman mereka. Sehingga menurut mereka ya pencarian akan Yesus yang sejati adalah sebenarnya pencarian akan Yesus yang terlupakan. Jadi mereka mau mengatakan sebenarnya bahwa Yesus yang ada dalam kitab Injil itu bukan Yesus yang sejati, tetapi itu Yesus yang sudah merupakan hasil rekayasa, hasil konspirasi oleh murid-murid yang menulis Injil itu atau para penulis Injil. Kemudian mereka, intinya kelompok skeptik ini sebenarnya pertama yaitu mereka meragukan setiap catatan para penulis Injil, bahkan keseluruhan kitab Perjanjian Baru. Yang kedua, kemudian mereka meragukan keotentikan dan kebenaran dari setiap penjelasan para penulis yang ada di dalam kitab Injil tentang Yesus. Mereka tidak percaya, bahkan mereka meragukan akan kebenaran itu. Mereka berpendapat bahwa ada semacam konspirasi atau persekongkolan murid Yesus mula-mula yang banyak mengubah dengan menambah fitur-fitur keilahian terhadap pribadi dan pelayanan Yesus. Dan kemudian itulah sebabnya mereka menganggap bahwa terjadinya keterlambatan dalam penulisan Injil adalah salah satu indikatornya. Ya memang harus kita akui bahwa Injil memang tidak langsung ditulis setelah Yesus naik ke sorga. Ada beberapa puluh tahun jarak antara Yesus naik ke sorga dengan penulisan Injil. Tetapi bukan berarti bahwa adanya jarak yang terjadi beberapa puluh tahun itu menunjukkan bahwa telah terjadi konspirasi, telah terjadi perubahan-perubahan tentang identitas Yesus dalam penulisan Injil. Nah, tanggapan saya terhadap beberapa kelompok skeptik itu, jadi memang saya melihat bahwa kemungkinan mereka lupa bahwa ada satu tradisi yang berkembang setelah Yesus naik ke sorga dan sebelum Injil ditulis, yaitu tradisi atau yang disebut dengan tradisi lisan. Kalau kita ingat amanat agung yang disampaikan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, memang Yesus memerintahkan kepada para murid untuk pergi dan memberitakan Injil. Sehingga dalam pemahaman para murid, mereka hanya memahami bahwa Injil itu hanya diberitakan secara lisan. Jadi mereka sudah memberitakan Injil dari mulut ke mulut secara verbal. Tetapi memang belum ada kesadaran dalam diri mereka untuk menuliskan itu. Jadi ada satu tradisi yang disebut tradisi lisan yang menguatkan dari kepenulisan Injil ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa motivasi para rasul pada awalnya adalah pewartaan Injil secara lisan.
Mereka menginginkan supaya kabar baik tentang Yesus secepatnya didengar oleh setiap orang. Karena itu memang perintah Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, dengan kata lain, di benak para rasul atau pemimpin-pemimpin gereja pada zaman itu adalah memberitakan Injil secara lisan, secara verbal. Nah, oleh karena waktu atau kondisi waktu itu memang dirasa belum perlu untuk memiliki Injil secara tertulis. Nah, sehingga tidak mengherankan bagi kita kalau kita belajar sejarah misi yang terjadi pada gereja mula-mula, kita melihat bahwa pekabaran Injil berkembang dengan sangat pesat. Bahkan sampai saat itu Injil sudah meliputi seluruh wilayah Kekaisaran Roma. Betapa giatnya, betapa seriusnya para murid gereja mula-mula memberitakan Injil. Nah, saya mengutip dari buku yang ditulis oleh Daniel Wallace, Komosowski, dan James Sawyer yang berjudul Reinventing Jesus. Mereka mengemukakan beberapa indikator atau yang dalam bahasa mereka gunakan istilah katalisator. Mengapa kemudian Injil ditulis atau alasan mengapa kemudian Injil ditulis, sekalipun seolah-olah dalam tanda kutip bahwa sudah ada penundaan penulisan, tetapi akhirnya mereka menulis Injil tentang Yesus. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama yaitu rasul-rasul yang merupakan saksi langsung tentang kehidupan Yesus, tentang pelayanan Yesus satu persatu mulai meninggal. Sehingga untuk mengantisipasi supaya ada dokumen tertulis tentang kehidupan dan pelayanan Yesus, mereka mulai menuliskan kisah atau pelayanan Yesus itu yang kemudian kita kenal dan kita sebut sebagai Injil atau keempat Injil kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian berikutnya, kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua ternyata tidak terjadi pada dasawarsa gereja mula-mula. Memang Yesus ketika hendak naik ke sorga, dia sempat mengatakan bahwa aku akan datang segera. Tetapi kemudian itu dipahami bahwa Yesus akan datang dalam periode mereka. Nah, ketika mereka menyadari bahwa ternyata kedatangan Yesus tidak dalam periode mereka, mereka akhirnya mulai memikirkan untuk menulis kisah tentang Yesus itu. Kemudian munculnya kesadaran para murid untuk menulis Injil. Dan yang berikutnya atau yang keempat yaitu untuk melawan ajaran-ajaran sesat tentang Yesus. Harus diakui bahwa pada masa itu memang sudah mulai muncul juga ajaran-ajaran atau bidat-bidat yang mengembangkan cerita yang palsu, cerita-cerita palsu tentang Yesus. Bahkan dalam Injil Matius kan sudah dicatat ketika setelah Yesus bangkit, dusta mahkamah agama kan sudah muncul, sudah kelihatan, sudah beredar bahwa mayat Yesus itu dicuri, bukan Yesus bangkit tetapi mayatnya yang dicuri. Nah, untuk mengcounter ajaran-ajaran yang seperti ini, maka mereka kemudian mulai memutuskan untuk menulis Injil. Nah, akan tetapi kelompok skeptik tetap meragukan, tidak percaya dengan tradisi lisan ini. Mereka beranggapan bahwa cerita yang dicatat dalam Injil dan bagian lain dalam Alkitab merupakan cerita rakyat. Apa maksudnya? Cerita rakyat itu maksudnya itu ceritanya itu sudah dibungkus dalam ingatan yang telah disunting, dihapus, ditambah dan berbaur dengan cerita yang berulang-ulang kali diulangi selama bertahun-tahun. Sehingga bagi mereka pasti ada banyak cerita yang ditambahkan tentang Yesus dan banyak juga yang dikurangi. Mereka tetap tidak mau percaya. Padahal kenyataannya bahwa selang waktu antara Yesus dan penulisan Perjanjian Baru, khususnya kitab-kitab Injil, bukanlah masa yang sepi, tanpa aktivitas sama sekali. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa pada periode itu gereja murid-murid Yesus begitu sibuk memberitakan Injil, begitu sibuk menceritakan tentang Yesus, menyaksikan tentang Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Tetapi kelompok skeptik menganggap bahwa itu adalah periode yang sepi. Tetapi harus kita akui bahwa itu bukan periode yang sepi. Itu adalah periode di mana para murid sibuk sekali memberitakan Injil.
Nah, sama seperti sudah dijelaskan di atas bahwa para rasul dan saksi mata begitu aktif dan giat mewartakan kabar baik. Kegiatan itu tentu dilakukan baik di depan publik maupun di pertemuan-pertemuan pribadi. Sehingga kisah-kisah tentang Yesus dan setiap ajarannya diulang ratusan bahkan mungkin ribuan kali oleh saksi mata sebelum Injil atau penulis atau kitab-kitab PB itu ditulis. Nah, oleh karena itu, seandainya kisah tentang Yesus di kemudian hari diubah atau ditambah maupun dikurangi dalam pemberitaan atau dalam penulisan, maka pastilah generasi pertama gereja akan mengetahui perubahan itu. Dan hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan mengajukan keberatan. Karena mereka tahu kebenaran yang sebenarnya. Sehingga ketika kemudian para penulis Injil mengubah redaksi tentang Yesus dalam penulisan Injil, pasti mereka keberatan. Karena telah terjadi pemalsuan atau telah terjadi pembohongan tentang Yesus atau kisah tentang Yesus itu. Nah, selain itu penyebaran Injil yang melaju sangat cepat memberikan indikasi yang cukup kuat bahwa tidak ada kendali lagi dengan isinya. Jadi isinya tidak bisa dikendali. Orang sudah mengetahui semua karena para murid sudah banyak sekali berbicara memberitakan tentang Yesus, tentang pelayanannya, bahkan tentang kebangkitannya. Nah, karena sekali lagi Injil sudah tersebar keluar dari Yerusalem. Maka para rasul ketika mereka melihat bahwa Injil sudah tersebar, para rasul tidak dapat lagi mengubah isinya, mengubah kontennya. Karena itu sudah diketahui oleh banyak orang. Bahkan sejak hari Pentakosta. Itu sudah disampaikan oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya dan kemudian melahirkan 3.000 petobat baru. Nah, satu hal yang menjadi alasan betapa isi Injil tidak mungkin diubah, yaitu Injil sudah tersebar sejak hari pertama, yaitu sejak hari Pentakosta, baik kepada orang-orang Yahudi yang sudah merantau ke Roma maupun orang-orang Yahudi atau non-Yahudi yang masih ada di Palestina waktu itu. Nah, dengan demikian kita dapat berkata bahwa sulit rasanya akan terjadi konspirasi atau iman yang menundukkan ingatan mereka seperti yang dituduhkan oleh para kelompok skeptik, maka semuanya seharusnya sudah dilakukan atau dirumuskan sebelum hari Pentakosta. Maksudnya begini, kalau memang akan terjadi perubahan tentang narasi tentang Yesus, mereka mau merekayasa tentang Yesus, seharusnya mereka melakukan itu sebelum hari Pentakosta. Karena setelah hari Pentakosta, Injil itu sudah menyebar dan sulit sekali untuk dibendung bagaimana sikap atau bagaimana penerimaan orang banyak yang langsung percaya dan langsung mengetahui tentang siapa Yesus sebenarnya. Nah, kalau mereka mau mengubah seharusnya sebelum itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh para murid. Ada dua alasan yang menguatkan tidak mungkin para rasul melakukan konspirasi dan rekayasa tentang Yesus. Yang pertama yaitu sulit dibayangkan bagaimana para rasul bisa melupakan begitu banyak hal tentang Yesus yang sejati hanya dalam waktu 50 hari setelah penyalibannya dan membiarkan iman mereka kepada Yesus itu menundukkan ingatan akan Dia. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Bahkan menurut para ahli perjanjian baru, ini tidak mungkin para rasul kemudian melupakan semua apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Karena mereka adalah saksi langsung. Kemudian bukan hanya para rasul menjadi saksi tentang kehidupan Yesus. Ada ratusan pengikut yang lain yang juga sangat mengenal siapa Yesus. Bahkan setelah menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, mereka langsung percaya. Dan mereka menyaksikan itu. Bahkan mereka juga mendengar langsung ajaran-ajaran Yesus. Oleh karena apa yang dilakukan dan diajarkan Yesus itu dikemukakan di depan umum. Secara publik, tidak sembunyi-sembunyi. Sehingga orang banyak menyaksikan. Nah, kalau ada rekayasa di kemudian hari, maka orang-orang ini pasti akan keberatan dan mengajukan banyak penolakan kepada penulisan Injil. Nah, dengan demikian kesimpulannya bagi kita adalah
pewartaan Injil memiliki inti yang stabil, yang direproduksi dalam ranah umum maupun pribadi, serta dikukuhkan oleh para saksi mata. Itu yang pertama. Kita harus melihat bahwa baik yang disampaikan secara lisan maupun yang disampaikan melalui penulisan Injil tentang Yesus itu stabil dan tidak ada yang disembunyikan karena diproduksi dalam ranah publik, disaksikan oleh saksi mata yang tidak hanya satu atau dua orang tetapi banyak orang. Kemudian tidak mungkin ada konspirasi dalam penulisan Injil, sekalipun ada semacam penundaan penulisan. Tetapi penundaan bukan karena akan adanya konspirasi, tetapi itu sekali lagi saya sudah jelaskan tadi bahwa itu karena mereka memahami bahwa perintah Yesus untuk memberitakan Injil itu mereka pahami hanya secara lisan saja. Belakangan baru muncul kesadaran bahwa mereka harus menulis Injil tentang Yesus. Kemudian akan tetapi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa penundaan itu terjadi bukan karena adanya konspirasi. Nah, ini yang saya mau katakan. Dengan mengubah isi dan kisah tentang Kristus serta ajarannya, melainkan karena para rasul dan gereja perdana begitu sibuk memberitakan Injil. Nah, setelah memperhatikan situasi di mana para rasul atau saksi mata satu persatu sudah mulai meninggal dan ternyata kedatangan Kristus yang sepertinya belum akan terjadi, bahkan kemungkinan mulai munculnya ajaran-ajaran yang berbeda dengan Yesus atau ajarannya, maka kemudian mereka berinisiatif menulis Injil tentang Yesus. Itulah sebabnya hari ini kita memiliki keempat Injil yang kita sebut Injil kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semua Injil ini menuliskan sejarah, menuliskan fakta tentang siapa Yesus sebenarnya, tentang setiap pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, setiap mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus, setiap ajaran yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak merekayasa itu, tetapi mereka menulis apa adanya. Karena mereka adalah saksi mata dan mereka betul-betul telah diterangi oleh Roh Kudus. Nah, seperti yang tadi Ibu Hanjong sudah sampaikan bahwa kita yang sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang sifatnya memutarbalikkan fakta. Demikian juga para murid waktu itu. Mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka sudah hidup dengan bagaimana mereka tidak lagi menjadikan diri mereka sebagai Tuhan, tetapi sudah percaya kepada Yesus, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga totalitas hidup mereka serahkan untuk pemberitaan Injil, untuk pelayanan pekerjaan Kristus. Itulah sebabnya tidak mungkin rasanya mereka kemudian banyak melakukan kebohongan-kebohongan tentang Yesus. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Injil atau Injil-Injil kanonik ini adalah kitab-kitab yang berotoritas. Mengapa berotoritas? Karena dia adalah firman Tuhan, dia adalah diwahyukan, dan setiap apa yang dikisahkan dalam Injil itu merupakan kebenaran, merupakan fakta, tidak ada rekayasa, tidak ada konspirasi di dalamnya, tidak ada ingatan yang ditundukkan di bawah iman, tetapi semua menceritakan tentang Yesus apa adanya. Nah, kira-kira itu materi dari saya. Kiranya itu bisa menguatkan kita. Saya pikir apa yang saya sampaikan melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hanjong di sesi yang awal tadi. Karena saya melihat hanya spesifik kepada Perjanjian Baru, khususnya kitab-kitab Injil. Nah, kiranya ini bisa menolong kita untuk semakin menguatkan iman kita dan percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, Alkitab itu adalah wahyu Allah yang diberikan bagi kita supaya kita bisa diantar, ditolong masuk ke dalam persekutuan dengan Allah dan terutama percaya kepada Kristus sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Adi Putra yang sudah memaparkan materinya di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tiba waktunya di
saat ini kita akan memberikan kesempatan bagi mungkin para peserta, teman-teman yang sudah menyediakan pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mungkin bisa melalui chat, juga bisa melalui membuka atau menyalakan mikrofonnya. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sebutkan namanya sama kepada siapa ingin bertanya spesifiknya. Oke. Terima kasih. Silakan Bapak. Oke, nama saya Julianto Waruwu. Ada sesuatu yang begitu mengguncang hati saya selama ini ketika saya menonton siaran-siaran televisi sekitar 2 tahun yang lalu ini pernah. Itu seorang tokoh dari Manado itu. Saya tunjukkan sama Pak ini ya. Itu Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung kan pernah mengatakan begini bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Nah, waktu itu benar-benar mengguncang pikiran saya sampai saya nggak bisa tidur karena saya tidak bisa terima hal itu. Saya rasa dialah salah satu tokoh skeptis Kristen di Indonesia saat ini. Nah, jadi ini bukan sebuah pertanyaan sih, hanya meminta bagaimana tanggapannya Pak Adi dalam hal ini tentang pernyataan Rocky Gerung tersebut. Terima kasih. Oke, baik, silakan kepada. Oke, terima kasih Pak Julianto. Ya, saya sangat mengerti kenapa kemudian Rocky Gerung menganggap bahwa kitab suci, jadi ketika itu sebenarnya dia tidak hanya merujuk kepada Alkitab, tetapi semua kitab suci dalam agama-agama itu bagi dia adalah fiksi. Nah, sekali lagi bahwa mengapa bisa demikian posisi Rocky Gerung, karena memang dia berangkat dari suatu pendekatan filosofi atau filsafat. Dia kan seorang ahli filsafat. Nah, seperti yang tadi Bu Hanjong sudah jelaskan dengan sangat jelas dalam materinya bahwa kalau kita mendekati kitab suci atau Alkitab tidak berdasarkan iman kepada Kristus atau percaya kepada Tuhan, maka otomatis kita akan mendekatinya secara keliru atau secara salah. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ya seperti itu. Jadi bagi saya kelompok skeptik bukan hanya Rocky Gerung, semua kelompok skeptik karena memang lebih mengedepankan rasio, filsafat mereka ketika mereka membaca dan mempelajari Alkitab, maka tidak mengherankan kalau kemudian mereka punya pandangan yang sesat atau yang keliru tentang Alkitab. Nah, seperti yang tadi sudah sangat jelas menurut saya dijelaskan oleh Bu Hanjong bagaimana kalau kita mendekati secara rasional, maka pasti kita tidak mungkin akan bisa percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Karena semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah bagaimana tindakan-tindakan suprarasional Allah. Suprarasional berarti semua tindakan yang sifatnya melampaui akal kita. Sehingga tidak mungkin kita bisa memahami itu semua secara rasional kalau kita tidak barengi dengan iman kita, iman percaya kita kepada Kristus. Nah, itulah sebabnya penting sekali bagi kita yang belajar Alkitab, bagi kita yang belajar teologi untuk punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan semua yang dikisahkan di dalam itu bukan hanya cerita biasa saja, tetapi semua adalah fakta, semua adalah historis, semua adalah pernah terjadi, dan tidak mungkin ada rekayasa. Bukan hanya dalam Injil, tetapi semua, baik PL, maupun seluruh perjanjian baru itu adalah semua fakta. Mungkin begitu tanggapan saya Pak Julianto. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Oke, baik, silakan kepada Saudara Arsito ya, silakan. Iya. Saya mau bertanya Pak, tadi Bapak Adi menjelaskan tentang penulisan Injil yang mengatakan bahwa seperti orang-orang skeptis lupa tentang penulisan tentang secara lisan.
dengan kesimpulan yang Bapak ajarkan, pandangan saya mengatakan bahwa ternyata berarti waktu para murid memberitakan Injil, memang berarti mereka nggak fokus pada penulisan Injil, mereka fokus pada pemberitaan dulu. Dengan demikian, mereka duluan memberitakan, baru beberapa kemudian hari baru mereka tulis apa yang mereka beritakan. Nah, baru muncul pertanyaan saya tentang inspirasi atau pengilhaman. Menurut saya secara pribadi, apapun yang saya ceritakan atau pengalaman saya kemanapun saya berada, pasti saya bisa uraikan tanpa mengalami inspirasi. Atau saya bisa ceritakan kembali. Bahkan bisa kita ceritakan biografi seseorang pun tanpa dengan kita mengatakan, oh dapat inspirasi. Wajar saja seperti skeptisisme karena seakan-akan murid-murid ini tidak mendapat inspirasi karena mereka sudah duluan memberitakan baru mereka tulis. Seakan-akan dengan hal ini kita mengabaikan inspirasi daripada Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan hal ini, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Arsito. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan inspirasi. Saya pribadi juga sebenarnya lebih setuju kepada inspirasi organik atau inspirasi yang terjadi secara alami, bahwa Tuhan memang menyampaikan firman, tidak seperti seorang guru mendikte kepada murid di dalam kelas, jadi apapun yang disampaikan Tuhan kemudian dicatatkan, ataupun dengan jenis inspirasi yang lain. Tetapi saya lebih setuju memang kepada inspirasi organik, di mana Tuhan tetap melihat style, melihat latar belakang setiap penulis, melihat konteks sejarahnya masing-masing penulis, sehingga itu betul-betul dituliskan dalam konteks masing-masing penulis. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat secara fair, tradisi lisan, bagaimana para murid sebenarnya lebih giat setelah Yesus bangkit dan kemudian naik ke sorga, dan kemudian mereka giat memberitakan Injil secara lisan. Sebenarnya itu bukan suatu persoalan kalau kita merujuk kepada masalah inspirasi. Karena kita tahu bahwa sebelum periode itu mereka terlebih dahulu mengalami yang namanya hari Pentakosta itu, bagaimana Roh Kudus turun ke atas mereka, sehingga kalau kita melihat apa yang dikisahkan juga dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus yang sebelumnya ketakutan, sebelumnya mengurung diri karena mereka juga masuk dalam daftar pencarian orang karena mereka adalah murid-murid Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus turun di atas mereka, Petrus kemudian dengan gagah berani, tanpa rasa takut sama sekali, dengan otoritas, dengan wibawa yang Roh Kudus berikan kepada dia, akhirnya dia berdiri dan berkhotbah menyampaikan tentang Yesus. Dan akhirnya itu melahirkan petobat-petobat, bahkan 3.000 orang bertobat waktu itu. Artinya memang bahwa kalau itu bukan karena kuasa Roh Kudus, wah pasti tidak akan bisa itu terjadi itu. Tidak akan bisa akan ada keberanian dalam diri Petrus berkhotbah dengan penuh otoritas, penuh wibawa, dan akhirnya juga melahirkan 3.000 petobat baru. Jadi dalam hal itu memang Roh Kudus juga berkarya kalau kita kaitkan dengan inspirasi. Tetapi memang harus diakui bahwa kesadaran atau keinginan untuk kemudian menuliskan apa yang mereka ketahui tentang Yesus, karena mereka adalah saksi mata langsung, itu nanti puluhan tahun kemudian, mungkin 20 atau 30 tahun kemudian. Karena kalau kita lihat dalam kitab-kitab PB, sekalipun Injil Matius itu ditempatkan di depan, tetapi sebenarnya kalau dari 27 kitab Perjanjian Baru, dia bukan kitab pertama yang ditulis. Sebenarnya kitab yang pertama ditulis itu adalah surat-surat Paulus sebenarnya. Mungkin kalau bukan 1 Tesalonika, mungkin 1 Korintus seperti itu. Tetapi mengapa kemudian dia ditempatkan di depan? Karena dia berkisah tentang Yesus. Jadi disusun secara kronologis. Nah, apakah itu juga melalui sebuah inspirasi? Menurut saya iya, itu melalui inspirasi. Dan saya percaya itu. Saya yakini itu. Saya yang sudah belajar banyak tentang teks-teks Perjanjian Baru, bahkan teks yang keliru, teks yang salah, teks yang benar, saya masih tetap
percaya kok bahwa Alkitab itu adalah inspirasi. Tetapi memang harus diakui bahwa itu adalah inspirasi organik. Sehingga itu harus sesuai dengan konteks penulis masing-masing. Makanya menarik kan kalau kita baca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, masing-masing punya perspektif sendiri mengisahkan Yesus. Bahkan ada yang dikisahkan dalam Injil satu, Injil yang lain tidak menulis. Ada yang mengisahkan hal ini, Injil yang tidak menulis. Mengapa bisa demikian? Karena itulah inspirasi organik itu. Karena Tuhan memberi kebebasan kepada setiap penulis, selektif dalam memilih kisah yang mereka mau tuliskan, sesuai dengan tujuan dan maksud penulis masing-masing, sesuai dengan pembacanya masing-masing. Nah, Tuhan sangat menghargai itu. Karena memang Tuhan tidak mendiktekan firman Tuhan itu. Tetapi kita percaya bahwa dalam hal itu memang Roh Kudus juga bekerja. Tentu itu berbeda kalau kita kaitkan dengan bagaimana nanti Arsito menulis biografi, misalnya biografi tentang siapa Supri atau siapa, itu berbeda. Karena siapa Supri, siapa Yesus kan, itu kan dua pribadi yang tidak bisa kita samakan. Itu menurut saya kira-kira. Bagaimana Arsito? Dikit lagi Pak, sanggahan boleh sedikit. Seakan-akan memunculkan argumen, maksud saya Pak. Wajar saja kalau apa yang kita lakukan, pasti kita bisa ceritakan lebih mendetail lagi. Kita bisa tulis. Nah, bagi saya murid-murid itu menurut saya seperti itu. Artinya pasti ada juga banyak orang berpandangan seperti ini sehingga mereka tidak yakin akan Injil itu inspirasi. Tapi bagi saya bukan berarti saya tidak percaya ya tentang. Tapi untuk menjawab nanti ketika adanya orang-orang berkata seperti ini. Nah, itu kembali ke penjelasan Ibu Hanjong sebenarnya. Itu kembali ke penjelasan Ibu Hanjong di awal tadi. Mengapa kemudian ada keraguan, ada semacam skeptik dalam diri apakah Arsito atau apakah orang-orang Kristen yang lain? Karena Arsito berusaha mendekatinya secara rasional, secara logika Arsito, secara pengalamannya. Kalau saya kaitkan dengan pengalaman saya berarti ya. Makanya sebenarnya kalau dalam ilmu tafsir, kita menafsir Alkitab itu, kita betul-betul harus perhatikan konteks masing-masing. Dan kita harus memperlakukan setiap kitab itu layaknya seperti buku. Kalau kita mau menilai buku begitu, menafsirkan tulisan-tulisan dalam buku. Sekalipun harus kita akui bahwa Alkitab adalah buku yang berotoritas. Berbeda dengan buku-buku yang lain. Tetapi dalam memahaminya, tentu kita harus perlakukan sama. Kita harus lihat gramatikalnya, kita harus lihat tense masing-masing kata yang ada di dalamnya, penggunaan kata-katanya seperti apa dalam konteks. Kita tidak bisa lepaskan dari situ karena memang itu adalah karya tulis, sastra. Tetapi yang membedakan Alkitab dengan buku-buku yang lain adalah Alkitab diwahyukan, diilhamkan. Buku-buku yang lain ya tidak seperti itu. Nah, itulah sebabnya di dalam kita memahami Alkitab, memang kalau kita hanya mengandalkan rasio kita saja, filsafat kita saja, maka akan muncul banyak keraguan. Iman dan rasio itu harus ada, harus berjalan, atau iman bahkan harus lebih diutamakan, kemudian diikuti oleh rasio. Makanya ada istilah kan faith seeking understanding, iman mencari pengetahuan. Jadi harus kita berangkatnya dari iman dulu, percaya dulu kepada Tuhan. Barulah kemudian dengan iluminasi dari Roh Kudus itu akan memampukan kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Termasuk cerita-cerita tentang Yesus kan. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya secara rasio sulit kita mengerti, sulit kita pahami. Bagaimana mungkin Yesus bisa berjalan di atas air kalau kita mendekati dengan rasio. Tetapi kalau kita mendekati dengan iman, karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka hal itu adalah sesuatu hal yang mungkin, pasti bisa saja terjadi. Karena dia bukan hanya manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan dalam kehidupannya. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya.
Oke, tunggu Pak. Makasih Pak. Ya, terima Oke, kasih. baik, terima kasih Saudara Arsito juga Pak Adi yang sudah menjawab dan bertanya. Oke, masih ada mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya persilakan. Baik dari mungkin Kak Supri, Mas Daru, atau teman-teman yang lain, saya persilakan. Saya Kak Herman. Oke, Edison silakan. Oke. Kalau pertanyaan dari saya sih ada dua. Yang satu saya kaitkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Jadi menurut pandangan teologis daripada orang Islam, terkhususnya dari Al-Quran, yang beranggapan bahwa ternyata dalam kitab-kitab Injil, dalam setiap teks-teks kitab Injil ternyata ditemukan juga di dalam Alkitab ada Al-Quran orang Islam. Jadi di sini mereka beranggapan bahwa ternyata kalau mereka beranggapan bahwa orang Kristen mengadopsi salinan-salinan atau teks-teks yang berada di dalam Al-Quran. Jadi pertanyaannya, apakah benar kitab orang Kristen, yaitu Alkitab, itu mengadopsi atau menyalin teks-teks daripada agama Islam atau Al-Quran agama Islam? Yang kedua, kalau pertanyaan kedua adalah, kalau kita baca di dalam kitab-kitab Injil, ternyata teks-teks yang terdapat yang memang di bagian-bagian tertentu yang memiliki persamaan. Jadi menurut pandangan para orang teologi Islam, ternyata mereka beranggapan bahwa murid-murid itu tidak mendapat iluminasi pada Roh Kudus, tetapi mereka menempatkan suatu anggapan bahwa di salah satu murid menulis daripada kitab Injil, misalkan contohnya Matius, dan di bagian berikutnya itu murid-murid juga menyalin atau mengadopsi daripada tulisan-tulisan yang terdapat dari murid yang satu yang ditulis daripada kitab Injil. Oleh karena itu, pertanyaan adalah apakah benar juga murid-murid yang satu, misalkan contohnya Matius ditulis dan juga di dalam teks yang atau naskah yang ditulis oleh Matius itu contohnya seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Terus ditemukan di dalam Injil Lukas itu membahas tentang juga topi yang sama tentang perumpamaan yang hilang. Jadi menurut pandangan mereka itu bukan murid-murid tidak mendapat iluminasi, tapi mendapat mereka mengadopsi teks-teks yang memang dari awalnya sudah ditulis oleh salah satu murid. Jadi pertanyaannya bagaimana menurut Pak Adi dan juga Ibu? Oke, saya jawab dulu sebelum nanti ditambahkan Ibu Hanjong. Begini saja, logika saja kita main ya. Mana duluan, kekristenan atau Islam? Kan begitu. Alkitab atau Al-Quran? Tentukan Alkitab lebih dahulu. Alkitab itu ditulis di bawah tahun 100. Semua 27 kitab perjanjian baru itu ditulis di bawah tahun 100. Tidak ada masuk abad kedua, tidak ada. Sedangkan Islam kan nanti muncul abad keempat atau abad kelima setelah itu. Nah, kalau kita lihat dari periode waktu saja, nah, masuk akal nggak kemudian para penulis Alkitab yang ditulis di abad pertama itu mengadopsi atau mengutip dari Al-Quran yang nanti ditulis abad kelima? Kan tidak masuk akal. Itu kan dari situ saja sudah tidak mix, tidak bisa kita pegang sebagai argumentasi yang kuat. Karena tentu Alkitab jauh lebih duluan daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu belakangan. Kalau memang itu adalah wahyu, ya itu belakangan baru. Nah, itu yang pertama. Saya tidak perlu panjang lebar untuk menjawab pertanyaan yang pertama, karena dari segi waktu memang sudah sangat tidak kuat argumentasinya. Kalau kemudian Al-Quran atau penulis Al-Quran mengambil banyak narasi atau kisah-kisah dari Alkitab, itu masuk akal. Dan memang itu yang benar memang sebenarnya. Itu yang benar sebenarnya, karena memang banyak tokoh-tokoh, oknum-oknum dalam Alkitab kan akhirnya ada juga dalam Al-Quran. Sekalipun memang penulis Al-Quran banyak memaknai secara keliru,
secara periode waktu misalnya. Contoh, salah satu contoh saya kasih tahu. Misalnya Maryam saudara Musa dengan Maria ibu Yesus itu dalam Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Itu mereka melihat sebagai satu oknum yang sama. Padahal kalau dalam Alkitab itu oknum yang berbeda, dan waktu kehidupan Maryam saudara Musa dengan Maria ibu Yesus itu jauh sekali jaraknya, nggak bisa disatukan. Tapi dalam Al-Quran itu menjadi satu tokoh yang sama. Nah, itulah sebabnya kalau dikatakan bahwa Alkitab banyak meniru atau mengutip dari Al-Quran itu tidak masuk akal. Itu pertama. Yang kedua, memang harus diakui bahwa ketika para penulis Injil menulis kisah tentang Yesus, maka mereka seringkali menggunakan sumber-sumber, misalnya apakah kalau memang kita percaya bahwa Markus adalah Injil pertama yang ditulis, maka nanti Matius menggunakan sebagian informasi dari Markus, sebagian beberapa dari informasi yang lain. Tetapi apakah cara penulisan seperti ini kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa Alkitab tidak diwahyukan? Nah, itu juga merupakan suatu pendapat yang keliru menurut saya, karena itu sama sekali tidak ada hubungan dengan yang namanya inspirasi. Nah, saya mau luruskan pendapat Edison. Jadi Edison harus bisa membedakan antara inspirasi dan iluminasi. Sekalipun kedua-duanya itu adalah karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, tetapi itu pada periode yang berbeda. Penulis Alkitab itu tidak memperoleh iluminasi, tetapi mereka memperoleh inspirasi. Mereka menulis karena mereka memperoleh inspirasi untuk menulis Alkitab itu atau kitab-kitab yang mereka tulis. Nanti pada zaman sekarang, kita yang belajar Alkitab, kita yang mau menyelidiki Alkitab, barulah kita yang memperoleh iluminasi. Karena sekarang tidak ada inspirasi lagi, tidak perlu Alkitab ditambah lagi. Sudah cukup itu 66 kitab. Itu sudah final. Tidak bisa ditambahkan lagi. Tetapi dalam mempelajari itu, dalam meneliti itu, kita perlu iluminasi. Jadi iluminasi itu untuk kita hari ini. Kita yang belajar Alkitab. Kita perlu pencerahan, penerangan dari Roh Kudus supaya kita mengerti apa sebenarnya yang Alkitab itu katakan. Nah, sedangkan inspirasi itu untuk para penulis pada waktu mereka menulis Alkitab. Bagi saya, sekalipun penulis-penulis menggunakan sumber-sumber yang lain, itu sama sekali tidak mengurangi otoritasnya, tidak mengurangi pengilhaman ataupun inspirasi dari Roh Kudus itu. Karena sekali lagi, inspirasi itu diberikan secara alami atau organik. Itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Hanjong. Mungkin penjelasan Pak Adi sudah cukup. Ya, ya. Kalau menurut saya, ya saya setuju dengan penjelasan Pak Adi. Namun kenapa tadi Edison bertanya bahwa kenapa ada kisah-kisah yang mirip, ya, yang ditulis oleh Markus dan Matius dan Yohanes dan Lukas juga. Namun ada juga perbedaan meskipun kisahnya sama, tetapi karena sudut pandang secara pribadi itu berbeda, ya, semua berbeda. Meskipun kita di dalam situasi yang sama, tetapi apa yang kita lihat itu pasti berbeda. Misalkan contohnya gitu, misalkan sebuah pohon atau bisa juga diilustrasikan dengan binatang, misalkan gajah, ya. Kita lihat bersama tentang gajah, seekor gajah, tetapi ada juga yang fokusnya kepada bulu matanya gajah, atau ada juga yang berfokusnya kepada ekornya gajah. Ya, meskipun kita melihat hal yang sama, tetapi ada juga pikiran-pikiran atau fokusnya gitu berbeda gitu, ya. Jadi saya percaya bahwa 4 kitab Injil seperti tadi Pak Adi sudah jelaskan kepada kita semua, ya. Mereka menulis apa yang mereka lihat, ya. Jadi bisa saja mereka tulis hal yang sama, ya, dalam namanya kitab Injil masing-masing, ya. Jadi itu bukan kalau menurut saya bukan salin apa yang sudah ditulis, ya, tetapi mereka menulis secara masing-masing gitu, ya. Dan juga tadi Al-Quran disalin maksudnya Al-Quran itu dikopi atau diadopsi kepada Alkitab, itu saya juga tadi setuju dengan pendapatnya Pak Adi. Itu masa tulisnya itu sudah berbeda, jadi itu tidak akan masuk akal, ya.
Jadi itu saja dari saya. Terima kasih untuk pertanyaan Edison dan juga terima kasih untuk penjelasan daripada Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Adi dan juga Ibu Hanjong yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Edison ya. Karena kita masih mempunyai waktu beberapa menit lagi, mungkin untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada satu orang bisa bertanya. Saya, Pak. Saya persilakan. Saya Pak Herman. Oke, dipersilakan Saya, sama Pak. Kak Subur. Saya Pak. Satu saja ya untuk terakhir. Tidak Saya. bisa. Dari alumni dulu. Oke, silakan kepada Kak Supri ya. Waduh, Pak Adi, ini saya salah berdoa selama ini kalau sampaikan firman Tuhan pakai inspirasi. Ya, terima kasih buat Pak Adi yang telah menjelaskannya. Karena ya, saya juga setuju yang Pak Adi katakan bahwa inspirasi tidak ada lagi sekarang. Yang ada iluminasi yang. Oke, yang pertanyaan pertama ini khususnya antara dua dosen, dua antara Bu Hanjong dengan Pak Adi mungkin saya akan bertanya. Kebetulan Pak Adi juga mengajar di tafsiran hermeneutik dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itu saya bertanya dari Ibu Hanjong. Ya, dalam saya belajar itu mungkin saya agak lambat dalam mengertikan sesuatu ketika mendengar. Ya, artinya saya mau perjelaskan lagi dari definisi dari kata otoritas Alkitab yang bisa secara singkat. Ya, tadi sebenarnya sudah, tapi saya memang belum mendapatkan secara jelas. Ya. Itu untuk Ibu Hanjong. Lalu yang kedua Pak Adi, ini ada studi kasus memang masih membenah dalam pikiran saya Pak Adi ini dalam kalau kita belajar Alkitab kita tahu tidak ada kontradiksi dari Perjanjian Lama sampai ke dalam Perjanjian Baru ya. Kita setuju itu ya. Ya. Ini saya kebetulan kemarin saya belajar dari tafsir PL ya, tafsir PL kemarin sama Pak Orange. Tapi saya tidak menyerang dari Pak Orange, saya bukan. Tapi di situ diangkat sebuah tema. Saya kemarin disuruh menafsirkan tentang pencobaan Pak Adi. Pencobaan itu tentang yang di dalam Kejadian pasal 21 kalau 22. Itu kepercayaan Abraham diuji. Yang pasal 22. Nah, kalau teman-teman juga bisa melihat itu dalam Kejadian pasal 22. Itu tentang kepercayaan Abraham diuji. Di situ ada frasa yang kata mencoba Pak Adi. Allah mencoba Abraham. Nah, lalu saya ketemu lagi di dalam Perjanjian Baru itu di Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 13. Secara kilas itu saya melihat ada kontradiksi Pak Adi. Kalau di dalam Perjanjian Lama kita melihatnya adalah bahwa nyata bahwa Allah mencobai imannya Abraham. Lalu masuk ke dalam Perjanjian Baru, Yakobus menulis Allah tidak pernah mencobai. Sebenarnya kemarin sudah diberi pendapat mungkin karena dosen saya di sini dalam bahasa Yunani, saya juga ingin mendengar pendapat dari Pak Adi mungkin bisa jelaskan seperti ini Bapak. Ibu Hanjong dulu atau saya? Terserah, mau Ibu Hanjong dulu atau Pak Adi? Oke, saya dulu ya. Ya. Saya sih singkat, nggak panjang. Pertama saya bukan orang PL, jadi tentu untuk kasus Kejadian 20D itu tentu harus kita lihat seperti apa teks Ibraninya di situ, menggunakan teks apa supaya kita bisa tahu apa sebenarnya maksud dari kata Allah mencobai iman Abraham. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar tentang teologi atau Alkitab, maka seperti yang dikemukakan oleh Yakobus bahwa Allah tidak pernah mencobai umatnya. Dalam pengertian mencobai seperti yang dilakukan oleh iblis.
iblis kan tujuan untuk mencobai kita, termasuk juga mencobai Yesus dalam misalnya dalam Matius pasal 4 itu, tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita supaya kita melakukan kesalahan dan kemudian kita jauh dari Tuhan. Allah sebenarnya tidak punya maksud seperti itu, tetapi Allah selalu mengizinkan ujian itu masuk dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk menaikkan derajat kita, menaikkan tingkatan kita, sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan. Nah, memang kadang-kadang seringkali dalam beberapa peristiwa pencobaan dan ujian itu selalu datang bersamaan. Jadi di satu sisi Allah menguji, tetapi di sisi yang lain iblis juga mencobai. Itu bisa kita lihat misalnya dalam kisah Ayub misalnya. Ayub dicobai oleh iblis. Bagaimana iblis betul-betul menghajar Ayub dengan luar biasa. Tetapi dalam konteks itu juga Allah mengizinkan pencobaan itu untuk apa? Untuk menguji sejauh mana Ayub setia kepada Allah. Sejauh mana iman Ayub kepada Allah. Apakah Ayub tetap akan bersandar kepada Allah ataukah dia justru mengikuti apa yang diinginkan oleh keinginannya sendiri. Nah, dalam hal itu memang menurut saya sebenarnya tidak ada yang kontras. Menurut saya tidak ada yang kontradiksi baik dalam PL atau dalam kejadian tadi maupun dalam Yakobus. Kalau kita punya pemahaman yang komprehensif, yang lengkap, yang benar tentang definisi ataupun terminologi dari istilah pencobaan atau ujian itu. Karena dalam pemahaman saya Allah memang selalu menguji kita dan selalu mengizinkan pencobaan hadir. Tapi ingat, pencobaan itu memang selalu asalnya dari si jahat atau si setan. Tapi kadang-kadang Allah juga selalu menggunakan itu untuk menguji iman kita. Dan Tuhan tidak pernah mencobai kita. Karena kesan dari mencoba itu kan negatif sekali. Beda dengan menguji. Saya menguji saudara di kampus dengan ujian atau soal-soal ujian, ya itu tujuannya bukan untuk supaya jatuh, bukan. Tetapi untuk supaya kalian naik tingkat. Nah, saya pikir dalam hal itu juga kita bisa memahami seperti apa Allah menguji iman kita. Nah, tapi mungkin jauh lebih bagus memang harus melihat teksnya. Saya tidak tahu Pak Oren menjelaskan seperti apa, karena memang Pak Oren orang PL. Jadi sudah pasti dia jauh lebih tahu dari saya. Saya juga pasti terbatas dalam pemahaman, apalagi tentang PL. Tapi dalam Yakobus ya memang saya setuju bahwa Allah tidak pernah mencobai kita. Dan saya pikir dalam PL juga tentu tidak kontras. Tidak mungkin kontras dengan apa yang dikemukakan oleh penulis-penulis dalam Perjanjian Baru. Hanya tugas kita hari ini adalah bagaimana kita mencari supaya kita bisa ketemu mana titik temu dari kedua itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di satu sisi iblis mencobai, di sisi yang lain Tuhan menguji. Itu yang saya pikir menjadi titik temunya. Nah, itu mungkin menurut saya, Supri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Supri mungkin ingin mendengar kesimpulan dari saya tentang otoritas Alkitab ya? Benar ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, seperti tadi saya sudah bahas, karena ucapan saya terlalu cepat tadi karena waktunya terbatas. Ya, kesimpulan daripada saya tentang menghadapi otoritas Alkitab, ya, kita harus memiliki sikap seperti apa untuk menghadapi otoritas Alkitab, yaitu seperti tadi saya dalam intro saya sudah menjelaskan, otoritas Alkitab tidak akan bisa dicapai dengan rasional manusia, ya. Awal mula yaitu harus iman, seperti tadi Pak Adi juga sudah bilang, ia berkata kepada kita semua, dan rasional manusia itu, dengan rasional manusia kita tuh tidak akan mengerti, memahami namanya Alkitab, apalagi mujizat-mujizat yang kisah-kisah yang luar biasa seperti Musa telah membelah ya air laut, itu kan nggak mungkin dengan rasional manusia, tuh tidak mungkin terjadi. Apalagi kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana orang mati bisa bangkit dari antara orang mati, ini pun dengan rasional manusia tidak akan bisa mengerti, ya, tidak akan bisa, ini tidak masuk akal secara manusia, rasional manusia. Dan karena itu ya
otoritas Alkitab pun tidak akan bisa diakui dengan rasional manusia. Yang diakui yaitu iman kita, ya, iman kita. Jadi titik awal mulanya itu harus benar, rasional manusia atau iman, ya, dua antara itu, nggak ada yang di tengah-tengah, ya. Jadi apa yang saya mau katakan yaitu, ya, ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa seluruh Alkitab dan firman Tuhan ini adalah fakta sejarah, fakta bersejarah, apalagi seringkali kita membahas tentang kebangkitan Yesus Kristus yang tidak masuk akal dengan rasional manusia, ini pun adalah fakta sejarah. Itulah sebabnya kita dapat percaya bahwa ini Alkitab ini sangat berotoritas, dan juga seperti di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 di situ katakan, firman Tuhan katakan, kita hanya bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan hanya melalui kuasa Roh Kudus, ya. Iman pun ini iman kita pun diberi oleh Roh Kudus, bukan dari akal budi manusia, bukan. Ini pun diberi oleh Roh Kudus. Demikian juga kita percaya kepada Alkitab, iman kepercayaan kepada Alkitab pun diberikan oleh Roh Kudus, bukan dari diri kita, ya. Jadi kesimpulannya yaitu otoritas Alkitab hanya bisa diakui oleh orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dengan kuasa Roh Kudus, orang yang sudah memiliki iman terhadap Yesus Kristus, orang demikianlah yang dapat mengakui otoritas Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari. Orang demikianlah yang dapat bisa bukan hanya percaya, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kesimpulan daripada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Hanjong, Pak Adi yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Supri. Oke, karena waktu kita sangat terbatas. Boleh sementara itu tadi yang itu pertanyaan itu tentang menguji, mencobai. Saya hanya dalam 30 detik. Silakan Bu, silakan Ibu. Ya, sangat mengucap syukur karena saya dulu sudah pernah mengajar tentang mencobai, ya. Bahasa Inggris saya lebih menjelaskan tadi kejadian, ya, tentang kepada Abraham. Ayat 1 setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ya. Tapi ini mencobainya itu aslinya beda, ya. Dengan itu PB, ya. Mencobai bahasa Indonesianya sama, ya. Tetapi di sini bahasa Inggrisnya lebih jelas. Di sini bagaimana ini? Ayat 1 ini karena God tested, menguji, ya, tested, ya, tested, ya, testing seperti testing. Tetapi Yakobus itu karena ini di sini agak lebih jelas, walaupun mencobanya sama, ya, tapi di sini temptation, ya, kejadiannya testing. Ya, testing, ini testingnya bukan menggodai, ya, menggodai. Ini menguji, ya. PL-nya ini artinya ini walaupun itu mencobainya sama, tetapi artinya aslinya yang PB-nya, PL-nya kepada Abraham ini apa? Menguji, ya, menguji, ya, testing, menguji, ya, testing. Tetapi Yakobus di sini tempt, ya, tempt. Ini menggodai, seperti menggodai, ya, menguji, dan di sini Yakobusnya menggodai, ya, karena Tuhan tidak menggodai, ya, tidak mau menjatuhkan. Saya mau tambah, ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Li. Oke, baik, terima kasih Ibu Li, ya. Terima kasih, sudah jelas Ibu. sekali, Kak Saya Supri, pikir ya. sudah jelas, ya, penjelasan Ibu tadi. Yeah. Jadi mungkin Ibu langsung melihat ke terjemahan Inggrisnya, dan itu mungkin jauh lebih memberikan pemahaman yang jauh lebih baik lah. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih semuanya partisipasinya, pertanyaannya. Karena kita waktunya sudah habis untuk sesi pertanyaan. Nah, saat ini saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Hanjong yang sudah jauh-jauh dari Korea sana, ya, berbicara tentang otoritas Alkitab untuk kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu di sana. Terima kasih juga untuk Pak Adi, ya, yang sudah memaparkan materi tentang bagaimana pandangan Injil, ya, tentang otoritas Alkitab. Tuhan Yesus memberkati juga. Oke, baik, untuk terakhir saya memberikan kesempatan kepada pertama nanti Ibu Hanjong, kemudian dilanjutkan oleh Pak Adi
untuk sekedar memberikan semacam kesimpulan atau closing statement ya, apa yang menjadi kesimpulan dari materi yang Ibu Hanjong sampaikan dan juga Pak Adi sampaikan. Saya persilakan kepada Ibu Hanjong. Baik. Oke, saya tadi sudah kasih kesimpulan kepada Supri dan kepada kita semua, jadi saya pikir itu semuanya cukup, jadi saya akan serahkan kepada Pak Adi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kesimpulan saya atau closing statement saya intinya bahwa Alkitab itu baik PL maupun PB adalah kitab yang berotoritas. Mengapa berotoritas? Karena diwahyukan, diilhamkan oleh Allah, oleh Roh Kudus kepada setiap penulis Alkitab. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk memiliki iman, memiliki sikap untuk tunduk di bawah otoritas Allah, supaya kita bisa memahami, mengerti setiap apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Alkitab. Karena banyak hal yang ada dalam Alkitab itu, kalau kita hanya mengandalkan rasio kita, maka pasti kita akan kesulitan untuk memahaminya. Oleh karena itu kita mari berdoa masing-masing, minta tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, supaya kita diberikan iman untuk percaya bahwa ini adalah kitab berotoritas. Nah, dari situlah nanti kita akan diberikan pengertian, pemahaman yang betul-betul dari Allah, supaya setiap apa yang disampaikan oleh penulis Alkitab, kita bisa percaya, terutama tentang Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang sudah bangkit untuk menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Hanjong, Pak Adi. Terima kasih juga untuk Ibu Lia tadi yang sudah menambahkan yang semakin jelas sekali. Oke, kita tiba di penghujung kegiatan webinar kita dan kita sudah mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita. Dan untuk terakhirnya, karena kita sudah membuka dengan doa, kita juga akan menutup dengan doa. Saya persilakan kepada Ketua Ngopi Logos untuk menutup kita dalam doa. Saudari Apli. Oke. Ya, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Hanjong dan Pak Adi. Biar kita selesai, maka bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam jangan surga, kami ucapkan Tuhan atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menyertai kami, melindungi kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataanmu dari awal, pertengahan, dari webinar kami, Pak. Kiranya apa yang kami dapat dari webinar ini bermanfaat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, Tuhan beri Pak Adi, berkati pelayanan, Pak, terus berikan dia hikmat, sehingga dia di saluran berkat-Mu dimanapun dia berada. Bahkan terlupa berdoa Bapa di sorga buat Ibu Hanjong, Tuhan berkati pelayannya Bapak, Tuhan berkati apapun menjadi gumulannya Bapak, Tuhan teruskan dia hikmat, kesanan daripada Tuhan, sehingga dimanapun dia berada boleh menjadi saluran berkat. Nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi, bukan kehendak Bapa, karena kami yakin dan percaya setiap kehendak Tuhan adalah kehendak sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang sampai malamnya. Haleluya. Amin.